Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kami pada mata kuliah umum belajar dan pembelajaran. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Sefadwa Birama. Perkenalkan, nama saya Indria Kalisa. Perkenalkan, nama saya Ajeng Susetyo Dintias. Perkenalkan, nama saya Sofina Hari. Perkenalkan, nama saya Ivan Nafsiyah. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada Sekolah Dasar Sumbersari 3. Kami melakukan observasi ini pada tanggal 29 Oktober 2025 dan kami melakukan observasi ini pada kelas 5. Pertama-tama kita akan membahas karakteristik umum pembelajaran. Fokus utama pembelajaran pada SDN Sumbersari 3 lebih menekankan pada pembentukan karakter dan sikap positif siswa selama proses belajar. Guru tidak hanya mengajarkan materi tentang opini dan fakta, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, berpendapat, rasa ingin tahu, dan saling menghargai antar teman. Peran pengajar, guru sebagai fasilitator, transfer ilmu, dan motivator dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menciptakan suasana belajar yang aktif dan terbuka. Guru memberikan pujian, dorongan, serta kata-kata penyemangat bagi siswa yang berani berpendapat atau menjawab pertanyaan. Lanjut pada karakteristik umum pembelajaran, yaitu ada aturan dan struktur dalam kelas. Kegiatan belajar berlangsung dalam suasana yang fleksibel, namun tetap terarah pada tujuan pembelajaran. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat tanpa rasa takut. Sistem penilaian yang diterapkan oleh guru bersifat formatif dengan fokus utama pada hasil pengajaran lembar kerja siswa. Pengerjaan. Yang biasa digunakan yaitu LKS. Melalui LKS, guru menilai sejauh mana siswa mampu memahami materi tentang opini dan fakta serta menerapkannya dalam bentuk latihan tertulis. Kemudian masuk ke dalam model dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan guru tergolong baik, karena guru menggunakan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana peserta didik diajarkan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Proses ini dilaksanakan di kelas dengan pola sistematis yang sudah diatur, mulai dari interaksi antar guru dan siswa seperti proses tanya jawab dan siswa merespon pertanyaan yang diberikan dari gurunya. Kemudian pendekatan pembelajaran yang digunakan guru tergolong berimbang karena guru berperan aktif dalam menyampaikan materi sekaligus memberi kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar. Siswa dilibatkan dalam kegiatan tanya jawab dan berbagi pendapat di kelas. Guru juga memotivasi siswa untuk berani menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak sepenuhnya berpusat pada guru, tetapi sudah mulai melibatkan siswa secara aktif. Kemudian keterkaitan materi dengan konteks kehidupan. Keterkaitan materi dengan kehidupan nyata peserta didik dinilai kurang relevan, karena guru lebih berfokus pada isi dan latihan yang
terdapat dalam lembar kerja siswa atau LKS tanpa banyak menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari siswa. Selama kegiatan pembelajaran, contoh-contoh kalimat, opini, dan fakta yang digunakan sebagai besar bersumber dari teks di buku dan LKS, bukan dari situasi yang dekat dengan kehidupan anak, seperti kegiatan di rumah, berita sosial, berita sekolah, atau peristiwa di lingkungan sekitar. Akibatnya, siswa cenderung memahami konsep opini dan fakta secara teoritis, namun belum sepenuhnya mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. Next. Kemudian strategi pembelajaran, keberagaman strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan guru tergolong bervariasi, meskipun kegiatan didominasi oleh penjelasan langsung dari guru. Dalam satu sesi pembelajaran, guru memadukan strategi ekspositori dengan latihan individu menggunakan lembar kerja siswa atau LKS. Guru juga memanfaatkan proyektor untuk menampilkan teks berisi opini dan fakta agar siswa dapat memahami perbedaan keduanya secara lebih visual. Meskipun tidak ada kegiatan diskusi kelompok, variasi antara ceramah interaktif, tanya jawab, dan latihan mandiri membuat suasana belajar tetap hidup dan tidak monoton. Guru mampu menyesuaikan metode dengan kondisi kelas sehingga siswa tetap fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kombinasi strategi yang digunakan menunjukkan bahwa guru memiliki kemampuan pedagogis yang baik dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan efektif. Next. Kemudian strategi pembelajaran, pengelolaan waktu dan transisi antar kegiatan. Nah, pengelolaan waktu selama pembelajaran berjalan sangat efisien dan terarah. Guru memulai kegiatan dengan persepsi singkat yang menghubungkan topik hari ini dengan pelajaran sebelumnya. Penjelasan materi dilakukan secara runtut dan mudah dipahami. Dilanjutkan dengan latihan individu melalui LKS yang dikerjakan sesuai arahan guru. Setiap tahap pembelajaran memiliki alokasi waktu yang sesuai, dan guru mampu menjaga ritme kegiatan dengan baik. Bahkan di akhir sesi, guru masih menyempatkan refleksi singkat untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari. Refleksi ini membantu siswa mengingat kembali perbedaan antara opini dan fakta, sekaligus menilai pemahaman mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki manajemen waktu yang efektif, sehingga seluruh rangkaian pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal. Next. Selanjutnya Kemudian, ada Selanjutnya ada strategi interaksi atau cara pengajar memotivasi dan merespon pembelajar. Nah, proses pembelajar berlangsung sangat interaktif. Guru aktif berkeliling kelas untuk memastikan setiap siswa fokus dalam mengerjakan tugas dan memahami materi. Nah, selama kegiatan berlangsung ini, guru sering mengajukan pertanyaan spontan seperti, apakah kalimat ini termasuk opini atau fakta, untuk menjaga keterlibatan atau kefokusan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, guru juga memberikan penguatan positif berupa pujian bagi siswa yang berani menjawab atau memberikan pendapatnya dengan contoh kalimat yang benar. Nah, sikap guru yang ramah itu dapat membuat siswa tidak ragu untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Nah, melalui interaksi yang aktif antara guru dan siswa ini dapat membangun hubungan rasa percaya diri antara guru dan siswa serta mendorong mereka untuk berpikir kritis. Nah, strategi ini sangat interaksi seperti ini menunjukkan bahwa guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan partisipasi tanpa harus menggantungkan pada kerja kelompok. Next. Nah, selanjutnya itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan itu sangat bervariasi ya.
Yang pertama itu ada jenis media pembelajaran yang paling sering digunakan itu ada LKS, tetapi guru tidak hanya menggunakan LKS saja, guru juga menggunakan slide PowerPoint atau menampilkan PowerPoint melalui proyektor untuk menjelaskan materi dan contoh kalimat secara visual. Nah, penggunaan dua jenis media ini itu membuat pembelajar lebih bervariasi dan tidak monoton. Melalui tayangan PPT, guru juga menampilkan teks dan gambar pendukung yang membantu siswa untuk mengidentifikasi mana kalimat yang termasuk opini dan mana yang merupakan fakta. Hal itu mempermudah pemahaman siswa, terutama bagi yang memiliki gaya belajar visual. Nah, selanjutnya ada keterlibatan peserta didik dalam penggunaan media. Nah, keterlibatan peserta didik dalam penggunaan media ini tergolong sedang ya, karena siswa cukup aktif untuk memperhatikan tayangan dari proyektor dan menanggapi pertanyaan yang diajukan guru berdasarkan isi slide. Namun, siswa belum berinteraksi langsung dengan media digital karena perangkat atau HP tidak diperbolehkan dibawa ke sekolah karena siswa SD sendiri masih kelas 6, jadi tidak boleh untuk membawa handphone pada saat bersekolah. Nah, tetapi ketika guru menampilkan slide yang berisi barcode yang tergabung ke gambar 3 dimensi atau menunjukkan sebuah pemandangan, sebagian siswa ini kesulitan memindai kode tersebut. Untuk mengatasi hal ini, guru tetapi berinisiatif untuk menggunakan HP pribadinya dan berkeliling menunjukkan gambar tiga dimensi tersebut kepada para siswa. Nah, lalu melalui gambar tersebut, guru itu mengarahkan siswa untuk menyampaikan opini dan faktanya berdasarkan pengamatan visual yang dilakukan oleh siswa. Nah, meskipun keterlibatan siswa belum sepenuhnya aktif itu, secara teknologi, antusiasme para siswa itu sangat tinggi, seperti itu. Nah, yang terakhir ada ketersediaan dan aksesibilitas media atau sumber belajar. Nah, untuk ketersediaan dan aksesibilitas media tergolong mudah diakses karena semua siswa sudah memiliki LKS yang digunakan sebagai panduan utama dalam belajar. Nah, selain itu, perangkat proyektor dan laptop guru berfungsi dengan baik selama pembelajaran. Walaupun ada sedikit kendala pada akses barcode yang tidak dapat dipindai oleh siswa karena keterbatasan perangkat. Tapi guru mampu mengatasinya dengan solusi praktis, yaitu memperlihatkan hasil scan melalui HP pribadi guru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa guru tanggap terhadap situasi di lapangan dan mampu menyesuaikan penggunaan media dengan kondisi siswa. Nah, secara keseluruhan itu sumber belajar di kelas 5 dan di SD tersebut itu sudah cukup memadai dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Next. Oke, selanjutnya ada permasalahan utama dan faktor pendukung. Yang pertama, masalah peserta didik. Nah, masalah yang kita temukan di SDN Sumbersari 3 ini adalah adanya gangguan perilaku ringan dari beberapa siswa. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar masih ada beberapa siswa yang terlihat asik mengobrol sendiri dengan temannya, tidak memperhatikan penjelasan, dan juga bahkan ada yang berjalan berkeliling kelas tanpa izin. Nah, hal tersebut membuat suasana kelas itu jadi kurang kondusif dan mengganggu konsentrasi teman lainnya, juga berpotensi untuk membuat teman-teman yang lainnya itu mengikuti perilaku dari beberapa siswa tersebut. Nah, biasanya guru di sekolah itu mengatasinya dengan cara menegur siswa secara tegas namun tetap santun, juga berusaha mengembalikan perhatian mereka dengan memberikan pertanyaan yang membuat mereka menjadi aktif di kelas dan juga fokusnya tidak teralihkan kepada hal-hal yang di luar dari kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah masalah sumber daya. Nah, berdasarkan informasi yang kita sudah dapatkan, masalah sumber daya di
SDN Sumbersari 3 ini tidak terlalu terlihat karena di kelas sudah sangat memadai dan mendukung proses belajar mengajar. Di tiap ruangan juga sudah dilengkapi oleh proyektor yang berfungsi dengan baik dan dapat membantu guru dan siswa mengakses bahan ajar digital. Juga tiap siswa diberikan lembar kerja siswa atau LKS yang dapat membantu mereka belajar. Selanjutnya ada masalah pengajar atau fasilitas. Selama melakukan observasi, tidak ditemukan masalah berat pada guru sebagai fasilitator pembelajaran. Selama pembelajaran, guru menunjukkan penguasaan materi yang sangat baik tentang konsep opini dan fakta, serta mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Guru juga memiliki kemampuan manajemen kelas yang efektif, terlihat dari secara menertibkan siswa yang kurang fokus tanpa membuat suasana tegang. Terus komunikasi guru dengan siswa berlangsung hangat. Dan di mana guru tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menanyakan pendapat dan memberi apresiasi terhadap jawaban siswa. Selain itu, guru tanggap terhadap situasi di kelas dan cepat mengambil tindakan ketika muncul gangguan kecil, seperti siswa yang berbicara sendiri atau kesulitan memahami instruksi pembelajaran. Dengan kombinasi antara penguasaan materi, komunikasi yang baik, dan sikap yang sabar, guru berhasil menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan bermakna. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil observasi yaitu pada mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi fakta dan opini yang dilaksanakan di SDN Sumbersari 3 pada tanggal 29 Oktober 2025 dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan bermakna. Guru berperan optimal sebagai fasilitator, motivator, dan teladan, menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Fokus pembelajaran tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter positif seperti kejujuran, keberanian, berpendapat, rasa ingin tahu, dan saling menghargai. Guru menerapkan strategi pembelajaran bervariasi melalui ceramah interaktif, tanya jawab, dan latihan individu dengan dukungan media yang efektif seperti PowerPoint dan lembar kerja siswa atau LKS. Meskipun terdapat gangguan perilaku ringan, guru mampu menanganinya secara tegas, sabar, dan komunikatif, sehingga kelas tetap kondusif. Secara keseluruhan, pembelajaran mencerminkan penerapan teori pendidikan yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta berhasil menumbuhkan suasana belajar yang bermakna, humanis, dan berkarakter. Next. Selanjutnya ada proses dokumentasi yang dimana pada foto pertama, guru mengadakan sesi tanya jawab untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Pada gambar kedua, pada proses pembelajaran, guru memanfaatkan media proyektor untuk memaparkan materi secara visual kepada siswa. Pada gambar yang ketiga, di mana pada proses observasi, mahasiswa melakukan wawancara dengan guru mengenai strategi apa yang efektif dan media pembelajaran apa yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Pada foto keempat, ini mana mahasiswa membagikan angket dengan berisi 15 pertanyaan kepada siswa. Pada foto ke-5 dan 6 adalah sesi terakhir, yaitu foto bersama kepada siswa kelas 5 SDN Sumbersari 3. Terima kasih kepada semuanya teman-temanku yang sudah menjelaskan. Cukup sekian presentasi pada kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.